Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tidak untuk Tottenham dan Premier League, Albert Gudmundsson ingin bertahan di Serie A dan khususnya dia menginginkan Nerazzurri. Harganya jelas, yaitu 30 juta euro. Inter saat ini dikabarkan sedang mempertimbangkan operasi transfer yang sama saat mereka mendatangkan Frattesi. Jika operasi ini berhasil, Taremi Gudmundsson akan menjadi alternatif mewah untuk Lautaro Thuram. Corriere dello Sport melaporkan bahwa paling lambat besok atau Selasa kita akan memahami sejauh mana masalah otot aduktor yang diderita De Vrij. Staf medis Nerazzurri memutuskan untuk melakukan tes baru setelah tes yang dilakukan di Belanda karena lebih baik menunggu beberapa hari setelah cedera untuk mendapatkan gambaran situasi yang lebih jelas. Bagaimanapun, kehadiran De Vrij untuk pertandingan melawan Empoli akan dikesampingkan, sementara Carlos Augusto dan Sensi akan kembali tersedia. Tuttosport melaporkan bahwa Presiden Inter, Steven Zhang tidak dapat kembali ke Italia. Steven Zhang akan disambut oleh polisi jika kembali ke Italia setelah adanya keputusan pengadilan Milan yang mengakui keputusan pengadilan Hong Kong. Oleh karena itu, Steven Zhang tidak akan dapat berpartisipasi dalam upacara perayaan Scudetto yang dijadwalkan di pertandingan Inter Lazio. Nicolo Ceccarini kepada Tutto Mercato Web mengatakan, setelah Fiorentina dan Juventus, Inter juga memasuki persaingan untuk mendapatkan Albert Gudmundsson. Inter mungkin bisa mencoba memasukkan Valentin Carboni dalam operasi untuk mendapatkan Gudmundsson. Sementara itu, Gudmundsson juga memiliki banyak pengagum di luar Italia, terutama di Premier League, di mana Tottenham dan West Ham sangat tertarik untuk mendatangkannya. Benjamin Pavard dalam program TF1 mengatakan, saya meninggalkan Bayern Munchen untuk bisa bermain sebagai bek tengah. Di Inter saya bermain dalam formasi 3 bek dan saya memiliki peluang untuk dipilih sebagai bek tengah. Saya sangat senang, saya telah menemukan negara yang luar biasa di mana para pendukungnya luar biasa. Kehangatan para penggemar di Italia sungguh luar biasa. Mewakili Prancis membuat saya bahagia, saya mencoba memanfaatkannya semaksimal mungkin. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Giacomo Raspadori tidak puas dengan posisi taktisnya di tim Napoli dan sedang mempertimbangkan untuk mencari lingkungan di mana dia bisa berekspresi dalam peran favoritnya. Dalam hal ini, minat utama ada pada Inter dan Juventus, yang bisa memberinya jaminan lebih besar terutama dari sudut pandang taktis. Riccardo Trevisani kepada Cronace di Spogliatoio berbicara tentang Napoli asuhan Calzona dengan mengatakan, saya tidak melihat tanda-tanda pemulihan, ada antusiasme yang besar, tapi pada pertandingan melawan Inter, Inter seharusnya bisa menang 2-0. Nerazzurri bermain lebih baik, mereka bermain selama 60 menit secara kualitas dan kuantitas. Meret adalah yang terbaik di lapangan, sedangkan pemain lain tidak berbuat banyak pada pertandingan tersebut. Fulvio Colovati kepada Calcio Mercato mengatakan, Inter tidak pernah membuat kesalahan dalam hal penguatan di pasar transfer. Namun, jika saya melakukan investasi di lini pertahanan, saya akan fokus pada bek muda yang menjanjikan seperti Alessandro Buongiorno atau Giorgio Scalvini. Mereka adalah dua profil yang melakukan hal yang sama, baik di klub masing-masing maupun di tim nasional, mereka juga sudah siap untuk melompat ke tim besar seperti Inter. Saya rasa masalah yang dialami Steven Zhang tidak akan mempengaruhi pasar transfer Inter, karena manajemen Inter dikelola oleh orang-orang yang cakap, cerdas dan ahli. Namun jelas dalam jangka panjang, diperlukan perubahan. Kita tidak bisa terus seperti ini dan melakukan restrukturisasi atau pembiayaan kembali utang setiap tahunnya. Dalam skala hierarki, saya pikir Marotta adalah sosok fundamental untuk menjaga daya saing tim selama bertahun-tahun. Di Inter, Marotta adalah yang terpenting.
Lalu ada Simone Inzaghi, yang tidak diragukan lagi melakukan pekerjaannya dengan baik dan mungkin sedikit mengejutkan beberapa orang dengan keterampilan yang dia tunjukkan. Tanpa juara di level tertentu Anda tidak akan kemana-mana, tapi Marotta dan Inzaghi berhasil membuat perbedaan dalam periode bersejarah ini bagi Nerazzurri. Daily Mail melaporkan bahwa ada antrian untuk Mikhail Faye, bek Senegal kelahiran 2004 yang saat ini bermain untuk tim B Barcelona, dengan Manchester United berada di depan semua pesaing. Namun, Manchester United tidak sendirian dalam perburuan Mikhail Faye, Bayern Leverkusen dan Inter juga memantau pemain yang dihargai oleh Barcelona sebesar 30 juta euro tersebut. Jose Mourinho kepada Record mengatakan, "Saya tidak punya klub, saya bebas. Tapi saya ingin bekerja, di musim panas ini saya ingin bekerja. Hidup saya adalah sepak bola, saya bisa melatih di mana saja dan tidak ada masalah." Roberto Vecchioni kepada Radio DJ mengatakan, "Inter adalah salah satu dari 3 prioritas saya dalam hidup bersama istri dan anak-anak saya. Saat saya mengajar, saya punya kebiasaan, kalau Inter menang, saya tidak bertanya kepada murid-murid saya pada hari Senin. Itu adalah cara licik untuk membuat murid-murid saya bersorak untuk Inter." Alessandro Scanziani kepada Radio Sportiva mengatakan, "Sulit untuk memenangkan Coppa Italia, Serie A dan maju di Liga Champion. Tahun lalu Inter tampil luar biasa di pentas Eropa, mereka berhasil meraih kemenangan di tempat yang lebih sulit. Klub tentu saja senang, Inter lebih unggul dari tim lain di Italia." Dilansir FC Internews, dengan adanya revolusi yang ditandatangani UEFA pada Piala Eropa mulai musim 2024-2025, terjadi pula perubahan peraturan mengenai pembagian waktu. Mengingat penghapusan perpindahan dari satu Piala Eropa ke Piala Eropa lainnya dalam musim yang sama, perubahan waktu juga akan ditoleransi untuk klub-klub yang ambil bagian dalam kompetisi yang berdekatan. Dilansir Opta, pemain yang sedang diincar Nerazzurri, Albert Gudmundsson mempunyai statistik khusus musim ini. Dia adalah pemain yang paling banyak menciptakan peluang mencetak gol bagi rekan satu timnya dari bola mati di 5 liga top Eropa yaitu dengan 42 kali.